Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastana bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji hadis-hadis tentang jenazah yang ada dalam kitab Bulughul Maram, karya atau yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji hadis yang pertama dulu sekedar untuk flashback agar kita ingat apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Hadis pertama di dalam bab jenazah ini meminta kita untuk senantiasa mengingat tentang kematian, yaitu satu hal yang bisa menjadi pemupus kelezatan duniawi yang kita alami selama hidup. Kemudian hadis yang kedua meminta kita, Rasulullah memberikan pedoman kepada kita agar kita jangan sekali-kali berangan-angan untuk mati hanya disebabkan oleh adanya kesulitan hidup yang kita alami di dunia ini. Berangan-angan untuk mati karena kesulitan hidup saja nggak boleh, apalagi kita membunuh diri kita, mengakhiri hidup kita hanya gara-gara karena kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Kemudian hadis yang ketiga itu menjelaskan tentang bahwa seorang mukmin itu matinya dengan adanya keringat di kening, di araqil jabin. Nah, itu para ulama berbeda pendapat tentang penafsirannya. Ada yang mengatakan bahwasanya salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah itu kalau seseorang meninggal itu ada keringat di keningnya. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya bukan begitu. Yang dimaksud dengan seorang mukmin matinya dalam keadaan keningnya berkeringat, itu maksudnya adalah bahwa seorang mukmin itu sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya senantiasa berjuang dengan tidak mudah dalam rangka mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang itu dikiaskan atau dimajaskan, dimetaforiskan dengan adanya keringat di kening. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat memerintahkan kepada kita agar kalau kita hadir dalam satu kesempatan di mana ada orang yang mau meninggal di situ, maka kita diperintahkan untuk mentalqin, mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal itu. Karena barang siapa yang meninggal sementara ucapan terakhir dia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jaminannya adalah surga. Kemudian hadis yang kelima, sekedar untuk men-flashback, kita diperintahkan untuk iqra'u ala mautakum yasin. Kalau ada orang mau meninggal, itu dianjurkan untuk membacakan yasin kepadanya. Jadi yasin itu dibacakan bukan setelah orang meninggal, tapi ketika seseorang itu menjelang mau meninggal, sedang masa sekarat, itu disunahkan dibacakan yasin kepadanya. Ada riwayat lain menyebutkan dibacakan surat Ar-Ra'd. Jadi ada beberapa riwayat, meskipun riwayat-riwayat ini diperselisihkan mengenai kesahihannya. Kemudian yang keenam, kita sudah belajar juga hadis tentang kalau kita hadir dalam satu majelis atau dalam satu kesempatan di mana ada orang yang meninggal di situ, kita disunahkan yang pertama untuk menutupkan matanya. Kalau belum ada yang menutupkan matanya, kita tutupkan matanya. Kemudian mulutnya ditutup juga, ditutupkan mulutnya. Kalau memang tidak bisa ditutupkan, masih menganga, dibikin tali agar mulutnya tertutup. Kemudian setelah itu kita juga dimintakan untuk mendoakan. Jadi kalau kita melayat jenazah, jangan hanya diem saja. Kita melayat, datang. Tadi kalau kita datang sementara mata jenazah belum tertutup, kita yang tutup. Atau belum ditutup mulutnya, kita bantu untuk menutupnya. Setelah itu kemudian kita mendoakan kepada si mayit ini. Salah satu doa yang dibacakan oleh Rasulullah adalah Allahumma gfir
li Abi Salamah, karena yang meninggal waktu itu Abu Salamah. Jadi kita mendoakan untuk mayit, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdi wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufu fi aqibihi. Atau doa apapun yang kita umpama tidak hafal yang bahasa Arabnya, boleh kita doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah si mayit ini, berilah keluarganya kesabaran, berilah dia kelapangan di alam kuburnya, mudahkanlah hisabnya, masukkanlah dia dalam surganya. Nah, ini kita dianjurkan untuk mendoakan bagi si mayit, ya, mendoakan ampunan bagi si mayit. Nah, kemudian hadis yang ketujuh disebutkan bahwa kalau orang meninggal itu sebaiknya ditutup seluruh jasadnya sebelum dia dimandikan, sebelum dia dikafani. Itu hendaknya seluruh jasadnya ditutup dengan kain, jangan dibiarkan terbuka. Karena bagaimanapun seorang yang meninggal itu pasti memberikan pemandangan yang tidak nyaman bagi orang yang melihatnya. Karena itu disunahkan kalau ada orang meninggal, ada mayit, sebelum dia dimandikan, sebelum dikafani, sebaiknya ditutup. Biasanya kalau orang Indonesia, orang kita itu menutupnya pakai kain jarit atau apa namanya, ya kain apapun yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Jangan dibiarkan terbuka. Ini hadis yang ketujuh. Kemudian hadis yang ke-8 menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar mencium Rasulullah SAW. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal itu dibolehkan bagi kita menciumnya selama memang dia adalah orang yang boleh kita cium. Entah itu istri kita, orang tua kita, sahabat kita kalau sesama laki-laki, kalau perempuan sama perempuan, dan seterusnya. Itu masih dibolehkan untuk mencium jenazah. Nah, kemudian hadis yang ke-9 yang terakhir kemarin yang sudah kita pelajari adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita agar seorang mayit itu, kalau ada orang meninggal itu, yang salah satu yang kewajiban paling penting untuk diselesaikan adalah hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini, bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung, masih menggantung jiwanya bidainihi, karena sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan. Jadi jangankan orang mukmin yang biasa, seorang yang meninggal mati syahid karena berperang di jalan Allah saja, fisabilillah, itu kalaupun meninggal, itu menurut hadis yang lain, yughfaru lisyahidi kullu dzambin ila dain, bahwa seorang yang syahid, yang gugur fisabilillah di jalan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meninggal maka diampuni seluruh dosanya illa dain, kecuali hutang. Jadi hutang itu tidak diampuni sampai dibayarkan. Ini kita bisa membayarkan hutang saja. Hutang itu adalah sesuatu yang kita dapatkan secara halal melalui kesepakatan. Mas pinjam uangnya 1 juta, dikasihkan. Nah, itu hutang itu begitu. Ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan namanya ngerampok. Nah, hutang itu kalau belum dibayarkan, maka jiwa seorang mukmin akan digantung, ya, belum bisa dibawa ke rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum bayar hutangnya. Nah, apalagi kalau ada tanggungan yang kita ambil secara tidak sah, mencuri, korupsi, merampok, mengambil dengan tanpa hak. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Jangan sampai kita meninggal, kita masih punya kewajiban hutang piutang, kewajiban yang sifatnya hak-hak anak Adam yang belum kita bayarkan. Karena itu bisa menghalangi sampainya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-10. Kita baca hadisnya, kemudian kita coba pelajari kandungan maknanya. Ini hadis yang ke-10, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas itu namanya Abdullah, bapaknya namanya Abbas, Abdullah bin Abbas, sering disingkat Ibnu Abbas. Kalau kita menyebutkan nama sahabat, anak sama bapaknya itu adalah dua-duanya sahabat, maka kita bilangnya radhiyallahu anhuma, dari keduanya, yaitu si anak dan bapaknya. Bukan radha anhu saja. Jadi yang kita doakan itu dua-duanya, anak dan bapaknya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, fil ladzi saqaqa an rahilatihi famata, terhadap orang yang meninggal karena jatuh dari ontanya, dari kendaraannya, kemudian dia mati. Ini cerita ini adalah tentang seseorang yang berhaji bersama Rasulullah ya, pada haji wada. Kemudian di Arafah ternyata orang ini kemudian terjatuh dari kendaraannya, terjatuh dari hewan tunggangannya, sehingga dia meninggal. Maka apa yang Rasulullah perintahkan kepadanya? Beliau mengatakan ihsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air, wasidrin ditambahi dengan daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbaini, atau fi thawbaini dalam riwayat yang lain, dan kafanilah dia dengan 2 baju ihramnya. Nah, hadis ini riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini ada sejumlah kesimpulan hukum yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala wujubi taghsilil mayyit. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil wajibnya memandikan mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, salah satu kewajiban yang ditanggung oleh orang-orang yang masih hidup, itu kewajibannya adalah disebut fardhu kifayah. Harus ada orang yang melaksanakannya. Kalau nggak ada yang mandikan, nah itu namanya dosa semuanya satu kampung itu. Jadi di hadis ini menjadi dalil wajibnya memandikan mayit. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di hadis-hadis berikutnya. Kemudian yang kedua, istadallal ulama'u biqaulihi wa kaffinuhu fi thawbaihi ala annal kafana muqaddamun alal mirathi wa alad dain. Hadis ini ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang jatuh ya, dari tunggangannya kemudian meninggal, Rasulullah mengatakan kepadanya selain mandikan dia dengan air dan bidara, kafanilah dia dengan kedua bajunya itu, kedua kain ihramnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pesan yang paling penting kepada orang yang meninggal itu adalah salah satu kewajiban yang bisa diambil dari harta orang yang meninggal itu adalah mengambil sebagian dari hartanya untuk membelikan kafan dia, untuk mengkafani dia. Jadi umpama ada orang meninggal, hanya meninggalkan uang 300.000 misalnya. Kemudian di tempat itu, komunitas itu, tidak ada satu sistem yang bisa memberikan bantuan pada orang yang meninggal untuk menyediakan kain kafannya. Sementara keluarganya juga miskin, tidak ada yang mampu membeli. Dan orang ini itu punya hutang 200.000 misalnya, atau lebih. Maka yang paling penting, yang paling pertama untuk dilakukan itu adalah membelikan dari uang itu untuk membeli kafannya. Karena penyiapan kafan itu adalah salah satu prioritas yang paling penting dari harta si mayit. Sebelum nanti ada kewajiban untuk membayarkan hutang dan juga membayarkan hak-hak ahli warisnya. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini yang menjadi dalil ala jawazil iqtisari fil kafani ala thawbaini. Hadis ini juga menjadi dalil boleh bagi kita kalau kita ada jenazah, kemudian kita mandikan, setelah kita mandikan kita kafani dia, maka cara mengkafaninya itu boleh hanya dengan 2 lembar kain saja. Kan selama ini, dan nanti juga ada penjelasan hadis berikutnya, bahwa Rasulullah itu menganjurkan kita untuk mengkafani mayit dengan 3 kain, 3 lapis. Tapi umpama pun kita mengkafani mayit hanya dengan 2 lembar kain saja itu boleh. Yang penting menutupnya, ya, ditutup secara rapat kalau bisa. Ini ya. Jadi yang ketiga, hadis ini menjadi dalil bolehnya mengkafani mayit hanya dengan 2 kain saja, ya. Seperti orang yang tadi dia meninggal dalam keadaan ihram. Orang ihram itu hanya kainnya 2, kainnya untuk untuk sarungnya itu untuk di bawah sama untuk menutup bagian atasnya. Nah, itu cukup untuk menjadi kafan dia. Jadi sekali lagi kalau ada orang meninggal terus kain kafannya ternyata terbatas. Sementara kalau mau beli di tempatnya sudah tutup. Sementara mayit ini misalnya harus atau perlu dimakamkan segera. Nah, itu boleh mengkafaninya hanya dengan 2 kain saja. Bahkan 1 kain pun kalau panjang dan bisa menutup itu nggak masalah. Jadi tidak harus 3
lapis. Ini ya. Kemudian yang keempat, hadis ini menjadi dalil ala annal mayyita idza kana muhriman yusna'u bihi ma yusna'u fil mayyiti wa yural muhrimi min at-taksil wa takfil. Hadis ini juga menjadi dalil kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, muhrim. Muhriman itu berihram. Orang Indonesia sering salah menyebut orang yang tidak boleh dinikahi itu dengan muhrim. Dia benar mahram. Muhrim itu orang yang ihram. Idza kana muhriman yusna'u bihi ma yusna'u fil mayyiti ghairul muhrimi. Ghairil muhrimi. Jadi dia orang yang meninggal dalam keadaan berihram, maka dilakukan atas jenazahnya sebagaimana jenazah orang yang biasa, minat taksili wa takfili. Baik dilakukan pemandian terhadapnya dan juga pengkafanan terhadapnya, illa annahu yujannabu ma yajtanibuhul muhrim minat tibi wa taqliyati ra'si. Hanya saja bedanya adalah kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu, maka hendaknya dia jangan diberikan wewangian. Jadi kalau kita mengurus jenazah itu kan biasanya kita berikan wewangian baik dengan kapur barus atau yang lainnya. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia seakan-akan masih dalam keadaan ihram. Orang yang sedang berihram itu nggak boleh memakai minyak wangi atau wewangian apapun bentuknya. Maka orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu juga sama, jangan diberikan wewangian dan juga tidak ditutup kepalanya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan ihram, kepalanya tetap buka, tidak ditutup seperti orang yang meninggal normal. Ini perbedaan antara orang yang meninggal dalam keadaan ihram dengan yang tidak. Ini ya. Kemudian yang kelima, ya, hadis ini menjadi dalil masyru'iyatu khalqil ma'i bisidri fi taksilil mayyit. Hadis ini menjadi dasar bagi anjuran untuk mencampur air yang digunakan untuk memandikan mayit itu dengan daun bidara, dengan sidr, daun bidara. Ini ya. Mengapa? Karena daun bidara itu dia bisa memberikan satu aroma khusus yang bisa menjauhkan dari serangga dan mempertahankan kulit si jenazah ini, si mayit ini lebih lama. Itu hikmahnya. Jadi disunahkan untuk memandikan jenazah itu mencampur air itu dengan daun bidara. Iya. Ini ya. Kemudian selanjutnya hadis ini juga menjadi dasar bagi para ulama untuk menghukumi boleh tidaknya seorang yang meninggal dalam keadaan ihram itu untuk ditutup wajahnya. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan anna taghtiyatal wajhi laisa min mahdhuratil ihram. Menutup wajah itu bagi orang berihram itu boleh atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu enggak boleh. Itu adalah salah satu kaulnya Imam Syafi'i. Dan menurut Ibnu Hajar itu adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Jadi kalau kita berihram itu nggak boleh menutup wajah kecuali ada kedaruratan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, salah satu pendapat dalam Imam Syafi'i. Anna taghtiyatal wajhi laisa min mahdhuratil ihram. Maaf. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menutup wajah itu bukan dari salah satu larangan orang berihram. Jadi kalau dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang itu menutup wajah ketika berihram itu nggak apa-apa. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan menurut Ibnu Hajar itu adalah pendapatnya jumhur juga. Jadi pakai masker atau pakai penutup apalagi ya penutup apapun lah. Bagi perempuan pakai cadar itu menurut mazhab ini boleh. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan anna taghtiyatal wajhi min mahdhuratil ihram, bahwa menutup muka itu adalah termasuk salah satu di antara larangan orang yang berihram. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, karena ada perbedaan apakah orang yang berihram itu boleh menutup wajahnya, maka sama dengan jenazah ketika dia meninggal itu apakah dianjurkan ditutup. Kalau orang yang meninggal secara normal, maka dia ditutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya, kepala dan wajahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang berihram? Kalau orang yang berihram ini ada ikhtilaf. Apakah ditutup atau tidak? Tergantung kepada tadi pendapat
apakah selama dia muhrim, selama berihram itu mengikuti pendapat yang mana? Pendapat yang mengatakan menutup wajah itu boleh dalam berihram atau yang tidak. Nah, ini pendapat di antara para ulama ya. Kemudian yang berikutnya, al haditsu dalilun ala anna al-ihrama la yabtulu bil mauti. Hadis ini juga menjadi dasar bagi para ulama untuk mengatakan bahwasanya ihram itu tidak batal karena kematian. Jadi seorang yang sedang berihram terus meninggal, maka dia tidak batal dari ihramnya, seakan-akan dia masih berihram. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah melarang dia untuk memakaian wangi-wangian. Jadi dia semakin sama dengan seperti orang yang berihram. Kemudian menyuruh dia untuk tetap dipakaikan dengan pakaian ihram dia. Ini ya. Karena memang ada hadis lain juga, innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan ihram nanti saat di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Dia akan mengatakan saat dibangkit dari kuburnya nanti, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini kelebihan keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kemudian yang berikutnya, ya, al haditsu dalilun ala anal muhrima bi hajjin aw umratin idza mata qabla itmami nusukihi annahu la yukammal anhu walau kana fardhan. Jadi orang yang lagi ihram dalam haji dia, umpama sedang berhaji. Hajinya itu haji yang pertama, haji wajib. Dia sedang berihram kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah dia ini diharuskan bagi ahli warisnya untuk mewakili dia menyelesaikan hajinya atau tidak? Ini menurut para ulama jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena si orang tadi yang meninggal saat ihram tadi, Nabi tidak menyuruh ahli warisnya untuk menggantikan hajinya atau membadali hajinya, baik saat itu maupun di tahun-tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang lagi meninggal, orang yang lagi berihram haji atau umroh, meskipun itu adalah umroh pertama atau haji pertama yang wajib hukumnya, dia belum selesai, maka dia tidak perlu dibadali oleh ahli warisnya nanti. Mengapa? Karena memang dia saat itu seakan-akan sudah masih dalam keadaan umroh atau masih dalam keadaan haji, dan nanti saat dibangkitkan dia masih bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi sekali lagi, al haditsu dalilun ala anal muhrima bi hajjin aw umratin idza mata qabla itmami nusukihi annahu la yukammal anhu aw la yukmal anhu walau kana fardhan. Jadi tidak perlu digantikan, ya, ihramnya tidak perlu digantikan haji atau umrohnya. Meskipun ya ada pendapat yang lain, sebagian pendapat dari Abu Hanifah, Imam Malik ya, dan Al-Auza'i mengatakan bahwa hadis ini berlaku hanya kepada orang tadi. Jadi kalau orang lain yang meninggal itu hukumnya sama dengan orang yang meninggal secara normal. Nah, ini ada istilah di antara para ulama. Jadi sekali lagi, mengapa kita perlu belajar fikih hadis seperti ini? Itu agar kita tahu ada satu dalilnya sama, tapi bisa saja kesimpulan para ulama berbeda-beda. Ini untuk memberikan kepada kita cakrawala agar kita tidak mudah untuk fanatik terhadap pendapat yang kita ikuti, agar kita bisa mudah untuk memahami pendapat yang berbeda yang dimiliki oleh teman kita. Ya. Jadi ada satu hadisnya sama, tapi para ulama itu istinbat hukumnya, kesimpulan hukumnya bisa berbeda-beda. Ini keluasan fikih seperti itu, ya, agar kita bisa memahaminya dan kita kemudian tidak fanatik dengan pendapat yang kita yakini. Kita betul ya harus memilih yang nyaman dengan hati kita, dengan yang kita yakini merupakan pendapat yang paling kuat, yang kita yakini dalilnya kuat. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau kita mendapati ada pendapat yang berbeda, lihat, ternyata kita tahu para ulama banyak berbeda pendapat meskipun sumber hukumnya sama. Ya, ini yang menurut saya penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Ya, kemudian hadis yang ke-11, An Aisyah radhiyallahu anha. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, lamma aradu ghuslan nabi qalu. Lamma aradu, ketika para sahabat menginginkan ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menginginkan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu,
Mereka mengatakan, wallahi ma nadri. Sungguh demi Allah kami tidak tahu. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Apakah kita ini perlu mencopot seluruh baju Rasulullah seperti kita mencopot seluruh baju jenazah-jenazah yang lainnya atau tidak? Ini al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maksudnya apa? Jadi kalau kita baca hadis ini secara lengkap, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat bingung. Kalau jenazah meninggal, itu biasanya dicopot bajunya semuanya untuk membersihkan dan memandikannya. Tetapi ketika itu terjadi kepada Rasulullah, mereka bingung apakah kita perlu mencopot baju Rasulullah atau tidak. Nah, Rasulullah ini kan beda dengan orang biasa. Mereka sangat memuliakan sekali Rasulullah SAW. Maka mereka ragu untuk mencopot baju-baju mereka. Nah, ketika mereka semua berbeda pendapat tentang masalah ini, ada yang berpendapat udah kita copot baju Rasulullah sebagaimana kita mencopot baju para jenazah yang lain. Tapi sebagian berpendapat tidak. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-nauma. Ketika mereka sedang berbeda pendapat itu, tiba-tiba semuanya ngantuk dan ketiduran. Ini ajaib sekali ya. Ketika para sahabat yang mengurus jenazah Nabi itu berbeda pendapat, apakah perlu menanggalkan mencopoti baju Rasulullah itu untuk dimandikan? Tiba-tiba mereka semua tertidur. Hatta ma minhum rajulan illa wadaqnuhu ala sadri. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang dagunya ini tidak menyentuh kepada dadanya. Jadi untuk menggambarkan betapa mereka ini ketiduran semuanya. Jadi dagunya ini menyentuh ke dadanya begini. Seperti kita kalau pas pengajian ini ketiduran, nah ini begini. Ya. Nah itu. Dagunya kena dada beliau. Ya. Dagu para sahabat itu sampai ketiduran. Ini intinya adalah mereka sampai ketiduran semuanya. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti. La yadruna ma huwa. Tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Aniksilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabahu. Wa alaihi thiyabuhu ya. Agar kalian semua itu mandikan Rasulullah dengan tanpa menanggalkan bajunya. Jadi ada suara tiba-tiba dari dalam rumah Rasulullah itu memberikan panduan kepada para sahabat, udah kalian semuanya silahkan ya mandikan Rasulullah SAW dengan tanpa mencopot baju beliau, dengan tanpa menanggalkan baju beliau. Ini ya, ini hadisnya, hadis lengkapnya, hadisnya Hasan ya. Isbahada isnadun Hasan, sanadnya Hasan. Jadi mereka memandikan Rasulullah SAW itu dengan tanpa mencopot baju beliau. Ini ya. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwasanya seorang mayit itu kalau meninggal dunia maka dia harus dimandikan. Yang pertama. Yang kedua, wa annal mayyita yujarradu anithiyabi inda ghuslihi. Jadi mayit itu, jenazah itu kalau mau dimandikan maka hendaknya bajunya ditanggalkan. Itu cara para sahabat melakukannya. Mereka tidak melakukan itu hanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada mayat meninggal, kita diminta untuk bantu mandikan, itu bajunya harus kita copot. Kalau nggak bisa kita digunting, ya. Digunting, kita lepaskan semuanya. Digunting, lepaskan semuanya, auratnya ditutup ya, dengan kain atau apa gitu ya. Tapi semuanya copoti semuanya, demi untuk memudahkan memandikan jenazah tersebut. Ini. Ini hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12 mengenai hukum memandikan mayit dan tata caranya. Ini An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari sahabiah namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk pada kami, wa nahnu nughsilu ibnatahu. Ini dari seorang sahabat perempuan namanya Ummu Atiyah menceritakan bahwa ketika kaum perempuan, Ummu Atiyah bersama dengan sahabiat-sahabiat yang lain memandikan putri Rasulullah SAW. Rasulullah masuk ke situ. Faqala,
Maka beliau mengatakan, beliau bersabda, "Igsilnaha salatan." Mandikanlah dia, anakku, ya, jenazah anakku ini salasan 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Jadi membasuh bagian tubuh mayit saat memandikan itu disunahkan 3 kali atau 5 kali. Jangan sekali. Mengapa? Karena kalau sekali dikhawatirkan tidak terlalu bersih. Jadi 3 kali atau 5 kali dengan jumlah yang ganjil. Au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. Kalau perlu lebih lagi enggak apa-apa, mau 7 kali, mau 9 kali. Nah, gimana kalau misalnya 6 kali atau 4 kali? Ya boleh, cuma dia tidak memenuhi keutamaan ganjil sebagaimana arahan atau pedoman tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igsilnaha salatan, mandikanlah dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalika, kalau kalian memandang itu perlu. Jadi kalau misalnya ada mayit yang memang badannya kotor, ya, apalagi dia misalnya habis orang yang meninggal habis bekerja ngecat rumah orang, jatuh meninggal, di tangan kakinya masih ada lumuran cat misalnya. Nah itu kalau perlu dibasuh lebih dari 7 kali ya enggak apa-apa, agar sampai ini bersih betul. Ini ya. In ra'aituna dzalika, kalau kalian memandang itu perlu. Bima'in wasidrin, dengan air dan juga bidara. Nah ini hadisnya mirip dengan yang kita bacakan tadi, disunahkan mencampur air itu dengan bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah pada basuhan terakhir dengan air yang dicampur dengan kafur. Kafur itu maksudnya kapur barus. Jadi kalau kita memandikan mayit itu biasanya ada air yang dicampur dengan kapur barus untuk sebagai biasan terakhir, agar ada aroma yang khas ya, untuk bisa membuat mayit ini lebih aman dari serangga juga, kemudian lebih menolak bau dan lain-lain. Ada banyak manfaat dari adanya kapur barus itu. In ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah yang terakhir itu dengan kapur barus, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur itu. Falamma faragna adannahu, maka ketika kemudian kami telah selesai, adannahu, kami kabari Rasulullah. Jadi Rasulullah tadi masuk sekilas menemui para pemandi, para sahabat-sahabat perempuan yang memandikan putri Rasulullah tadi. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar lagi, pergi lagi. Falamma faragna adannahu, setelah selesai kami kabari beliau. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka kemudian Rasulullah memberikan kainnya. Jadi Rasulullah memakai kain hiqwah. Hiqwah itu kalau kita baca penjelasannya itu mirip dengan kayak kain sarung yang dipakai untuk dipinggang. Nah itu hiqwah. Jadi namanya hiqwah, al-hiqwu. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka beliau kemudian memberikan hiqwahnya. Faqala as'irnaha iyyahu, pakaikanlah hiqwah ini kepadanya. Ini ya. Al haditsu muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Rasulullah juga mengatakan ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian itu saat memandikan jenazah itu, mulailah dari bagian kanan dari tubuhnya. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat wudunya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, disunahkan dimulai dari anggota wudunya. Dimulai dari tangan dulu dicucikan, kemudian wajahnya dibasuh, ya, tangannya dibasuh juga. Demikian seterusnya sampai dengan kedua kaki mayat tersebut. Jadi dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Ini sunnah kita dalam memandikan jenazah. Wa fi lahdin lil Bukhari, dan di antara satu riwayat lafaz dalam Sahih Bukhari disebutkan lagi tambahannya fa ghafarna sya'raha thalathata qurunin fa alqainahu khalfaha. Kemudian kami mengepang rambut almarhumah tadi, thalathata qurunin, mengepangnya dalam 3 kepangan, mengintalnya dalam 3 kepangan. Fa alqainahu khalfiha, kemudian diletakkan di belakang dari kepalanya. Jadi di antara sunnah memandikan mayat kalau perempuan itu rambutnya dikepang, dirapikan, dikepang, kemudian ditaruh di bagian belakangnya, dikebelakangkan gitu. Ini
sunnah daripada memandikan. Nah, hadis ini menjadi hukum apa saja? Ini kita lihat ya. Yang pertama, al-haditsu dalilun ala wujubi tafsilil mayit. Hadis ini mempertegas lagi dalil wajibnya memandikan mayit. Wa qad naqala an-Nawawi al-ijma'a ala anna tafsilal mayyiti fardhu kifayah. Dan di sini ada riwayat bahwasanya ada ijma' di antara para ulama, ada kesepakatan secara total, secara penuh dari para ulama bahwa memandikan mayit itu fardu. Meskipun fardunya fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu komunitas, satu kampung ada mayat yang meninggal, jenazah meninggal, maka harus ada yang mau memandikannya. Kalau nggak ada, satu kampung itu berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Dan ini adalah mazhab jumhur. Seluruh mayoritas para ulama itu berpendapat sedemikian. Kemudian yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala sifati tafsilil mayit. Hadis ini menjadi dalil tata cara memandikan mayit. Tadi memandikan mayit itu memulainya dengan membasuh anggota wudu, dengan mendahulukan yang kanan, baik tangannya juga kakinya dari tangan atau kaki kiri. Kemudian setelah itu cuma yuksalu sa'iru jasadihi. Kemudian seluruh bagian tubuhnya dimandikan mulai dari kanan. Jadi kalau menyiram bagian perutnya, bagian kanan dulu disiram, digosok-gosok dulu yang kanan di sini. Kemudian baru yang sebelah kirinya. Begitu seterusnya. Ini tata cara memandikan mayit. Kemudian hadis ini juga menjelaskan disunahkannya memandikan mayit itu 3 kali minimal 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih. Yang penting kelipatan ganjil. Jadi membasuhnya itu, menyiramnya itu 3 kali lipat, 3 kali atau 5 kali atau 7 dan seterusnya. Sekali lagi kalau umpama dia 4 kali, ya itu boleh-boleh saja, memenuhi syarat juga, tapi tidak sempurna sesuai sunnah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas hadisnya ya. Kemudian hadis ini dalil juga ya, dalilun ala annan nisaa la yaksilna illa nisa. Bahwa kalau yang meninggal itu perempuan, maka yang memandikan hanya perempuan. Wa yustaqna min dzalika zauju fa yajuzu an yaksila zaujatahu. Dikecualikan darinya adalah suaminya. Jadi kalau seorang suami itu boleh memandikan istrinya. Mengapa? Karena seorang suami itu boleh melihat aurat istrinya. Seorang istri juga boleh melihat aurat suaminya. Kalau orang laki-laki sama laki-laki itu nggak boleh saling melihat aurat orang lain. Tapi kalau suami istri itu boleh. Memang ada yang menyebutkan makruh, tapi nggak ada dalil yang kuat. Pendapat yang rajih mengatakan seorang suami istri boleh saling melihat auratnya. Maka dari itu, kalau salah satu di antara pasangan itu meninggal, maka boleh dua orang ini saling memandikan antara satu yang lain. Kalau suaminya meninggal, ya istrinya mandikan. Tentu dia sendiri, ya, tidak boleh didampingi perempuan yang lain, karena perempuan yang lain akan melihat aurat suaminya kalau dia mendampinginya. Nah, ini ya. Jadi kalau perempuan yang meninggal, maka hendaklah yang memandikan itu adalah kaum perempuan juga, atau kalau tidak suaminya boleh. Itu boleh suaminya. Atau sebaliknya, kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Jangan ada yang meninggal perempuan yang mandikan laki-laki, itu nggak boleh ya. Jelas itu nggak boleh sekali. Ini ya. Ini ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW dikafani ketika beliau meninggal. Jadi setelah tadi saat beliau meninggal, kemudian dikafani dengan fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursuf. Beliau dikafani dengan 3 lembar kain yang putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan tidak dipakaikan kepada Rasulullah itu komis. Yang disebut komis itu adalah pakaian yang berjahit, yang ada lengannya ya. Itu namanya komis. Wala imamatun, dan bukan pula sorban. Jadi Rasulullah ketika wafat dimandikan dengan keadaan bajunya masih beliau pakai. Kemudian beliau dikafani dengan 3
lembar kain putih bersih yang terbuat dari katun. Ini menunjukkan ya, dalil ini menunjukkan ya bahwasanya seorang yang meninggal itu pengkafanannya itu dilakukan dengan 3 lembar kain. Ya, ini sunahnya begitu. Atau 3 lapis kain. Meskipun ya boleh juga kalau memang nggak ada 3 lapis, bisanya 2 lapis ya nggak apa-apa. Seperti orang yang tadi meninggal dalam keadaan ihram itu. Ini. Tapi sunahnya kalau kita mengurus mayit maka hendaklah kita mengkafaninya dengan 3 lapis kain. Ini ya. Fayu'ta bil mayyiti masturan wujuban minas surrati ila rukbati. Dan wajib ya, bagi orang yang mengurus jenazah itu untuk menutup bagian dari lutut dengan usernya dia. Itu harus ditutup, wajib hukumnya. Umpama ya, ada orang meninggal di satu tempat karena bencana misalnya, nggak ada sempat beli kain, adanya cuma kain sarung misalnya. Kain sarung kan nggak mungkin menutup seluruh badan, maka yang harus pertama kali ditutup adalah bagian antara lutut dengan pusarnya, itu dulu ditutup. Sisanya terbuka. Kalau memang nggak mungkin ada kafan yang menutup semua sekujur badannya, maka nggak apa-apa. Jadi yang paling wajib itu adalah ditutup bagian dari minas surrati ila rukbati, dari pusar ya, sampai kepada lututnya. Ini wa yudau fawqal lafaihi mustalqiyan. Kemudian dia diletakkan di atas lembaran itu secara terlentang. Kemudian ditutup yang kanan, ditutup ke sini, ini ke sini ya. Terus dari bawah ke atas begitu. Ya, kemudian diikat 3 ya, di atas bagian kepala diikat 1, ya, di bagian tengah 1, kemudian bagian kaki 1. Itu minimal 3 ikatan itu. Ini ya, ini tata cara mengkafani mayit. Waktunya masih ada dulu, Pak? Hah? Cukup? Ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Ya gantian Pak, yang dulu. Silakan. Yang duluan, katakan silakan. Ya, 3. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu pertanyaan kedua ya. Jawabannya adalah menggunakan kain kafan berwarna putih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi umpama pun diselimuti pakai sarung, nggak apa-apa. Kain jarit yang batik, yang nggak apa-apa juga. Itu boleh saja, Pak. Ya, sekali lagi, anjuran untuk menggunakan kain kafan yang warna putih itu hukumnya sunnah saja. Utamanya begitu. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Mau pakai sarung juga nggak apa-apa, pakai kain jarit, mau hijau ini begini juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Kemudian yang kedua mengenai hutang kepada perkumpulan tadi, itu pertama harus dicari dulu, Pak. Orang-orangnya itu bagaimana kesepakatannya? Apakah semua hutang piutang yang terjadi saat perkumpulan itu ada dianggap lunas atau bagaimana? Itu sebaiknya dicari tahu dulu itu. Ya. Kalau tidak memungkinkan lagi, orangnya sudah menyebar ke sana kemari,
Kemudian tidak jelas lagi siapa orang yang bertanggung jawab. Kita juga tidak tahu ada orang yang punya utang, misalnya kan gini. Kan kalau arisan misalnya bapak bertiga, ada 10 orang yang bapak kenal bertiga ini misalnya kan. Kemudian tahu kalau si fulan sudah membayar berapa ini, membayar yang bulanan itu iurannya itu kan ya kan. Kemudian suatu ketika bapak dapat nih. Kemudian besoknya meninggal, kan? Akhirnya punya utang tuh atau bubar. Nah, bapak tanya kepada orang yang sudah bayar tapi belum pernah dapat itu. Kan berarti ada hak dia yang pernah bapak ambil. Tanyakan kepada dia. Bagaimana cara penyelesaiannya yang bisa diridhoi oleh kedua belah pihak. Itu ya. Jadi tidak ada tanggungan satu orang kepada yang lainnya. Umpama itu juga nggak mungkin. Sudah sedemikian rupa, itu namanya ma'dzur. Kita ada uzur tidak membayarnya. Tetapi kalau mau hati-hati, kalau pendapat yang saya yakini ya, bapak bisa sedekahkan satu jumlah dari uang itu yang bapak anggap itu adalah bagian yang bukan hak milik bapak kepada duafa atau lembaga-lembaga sosial yang itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Silakan yang lain. Ya, silakan. Kalau misalnya, jadi begini, melihat auratnya, masalah melihat aurat dulu. Melihat aurat itu anak tidak boleh melihat aurat bapaknya atau sebaliknya. Kalaupun umpama harus memandikan, maka yang perempuan, kalau yang meninggal laki-laki, yang perempuan ini boleh memegang, memandikan bagian atasnya misalnya, itu boleh. Tapi bagian aurat sebaiknya yang laki-lakinya, anak laki-lakinya. Yang perempuannya misalnya nih, itu bisa diatur sih. Memandikannya boleh secara umum ya. Tapi jangan sampai melihat auratnya, khususnya bagi yang kelaminnya beda. Misalnya anak perempuan memandikan bapaknya, maka jangan sampai si anak ini yang menggosok atau melihat daripada aurat bapaknya. Itu serahkan kepada anaknya yang laki-laki untuk membersihkan itu. Ya, dengan cara ditutup dulu dengan kain, bisa dengan handuk misalnya kan, biar nggak kelihatan. Nah itu pada dasarnya boleh, ya, sekali lagi boleh anak perempuan memandikan bapaknya selama itu tadi auratnya jangan sampai tersentuh oleh anak yang perempuan atau melihatnya. Itu ya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada yang lain? Udah? Ya kalau memang sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah pemahaman kita dalam fikih, khususnya bab tentang jenazah dalam pengurusan mayit atau orang-orang yang meninggal di sekitar kita. Barangkali ini mudah-mudahan apa yang benar itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah karena kebodohan sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.